Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan Bu Brilia dan Pak Oki dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya masih sangat semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Cukup, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, siapkan dulu buku paket kalian yang warnanya hijau, kemudian buku tulis atau buku catatan kalian, dan juga alat tulis kalian. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian KD 4.3 untuk keterampilannya, yakni menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, dan harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita jalani pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian itu mampu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan benar, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif dengan benar, menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif dengan benar. Sekarang Bu Guru ingin tanya, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata kreatif? Atau gambar yang ada di layar kalian ini juga merupakan perwujudan dari kata kreatif itu? Kreatif itu apa? Ayo coba dipikirkan atau coba dilihat di sekitar kalian. Apa saja yang menurut kalian kreatif? Baiklah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu ada kerajinan bambu. Gambar yang sebelah kanan itu ada gambar buket bunga dari bunga-bunga kering. Gambar yang ketiga itu ada dua orang perempuan mengenakan pakaian yang terbuat dari koran dan ada juga tas dari plastik. Menurut kalian, apa kesamaan dari empat gambar yang ada di layar kalian ini? Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ingat, kunci dari kata kreativitas adalah gagasan ataupun karya yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Kemudian, wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausahawan
tidak hanya mampu berbuat sesuai dengan yang baik bagi dirinya, tetapi baik juga bagi orang lain. Peranan wirausahawan selain juga membantu lapangan kerja, sehingga itu dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Kemudian ada gagasan kreatif yang sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi itu muncul suatu ide yang inovatif hingga akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan yang kreatif ini diharapkan mampu menimbulkan kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Impres nomor 6 garis miring 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan menciptakan daya individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ekonomi kreatif yang digunakan pada desain induk ini mengacu pada Impres nomor 6 tahun 2009, yakni era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya yang menghasilkan produk atau karya kreatif. Jadi, konsep ekonomi kreatif ini pada intinya adalah era baru yang mengutamakan sumber daya manusia dalam kegiatan produksinya. Bisa dipahami ya anak-anak? Contohnya seperti yang ada di layar kalian. Itu ada gambar daun palma atau daun palem kering yang saat ini itu sedang ramai atau sedang sangat booming digunakan untuk dekorasi atau desain interior. Perekonomian itu mengalami perubahan dari yang sebelumnya itu berbasis sumber daya alam, kini berubah menjadi berbasis sumber daya manusia. Artinya, seperti yang Bu Guru katakan tadi, ekonomi kreatif ini bertumpu pada sektor sumber daya manusia. Dapat dilihat pada layar kalian, itu ada gambar kerajinan bambu yang keseluruhannya itu dikerjakan oleh tangan manusia, tidak menggunakan campur tangan mesin. Bisa dipahami ya anak-anak? Lalu apa perbedaan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif, Bu? Kalau ekonomi kreatif itu merupakan era baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Sedangkan industri kreatif ini merupakan perwujudan atau aktivitas nyata dari kegiatan ekonomi kreatif. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ada dua modal dalam mengembangkan industri kreatif ini. Yang pertama adalah keragaman sumber daya budaya. Nah, kenapa yang digunakan adalah sumber daya budaya? Karena ekonomi kreatif ini berdasarkan pada ide. Dengan adanya ide-ide tersebut yang didasarkan pada budaya, maka terciptalah beberapa produk, misalnya kerajinan, ataupun barang-barang lain yang merupakan lekat dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk, Bu? Seperti yang Bu Guru katakan tadi, bahwa sumber utama atau tumpuan utama dari industri kreatif ini adalah sumber daya manusia. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, maka banyak pula yang akan terserap dalam industri kreatif. Sehingga dapat pula untuk mengurangi pengangguran.
Nah, pemerintah itu mengidentifikasi lingkup industri kreatif menjadi 14 sektor. 14 sektor itu apa saja? Mari kita pahami bersama satu persatu, berikut dengan contoh-contohnya ya anak-anak. Yang pertama adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Kalau di iklan televisi, contohnya gambar yang ada di bawah kalian ini. Kemudian ada bentuk pamflet atau media iklan, baliho besar yang bentuknya sangat-sangat kreatif. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik level makro sampai level mikro. Seperti gambar yang atas itu adalah gambar desain rumah, dan yang di bawah itu adalah gambar dari perawatan bangunan sejarah. Contoh-contoh lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku kalian. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Bisa melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan dan internet. Dan yang dijual itu meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan juga film. Yang keempat adalah kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin, yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Dapat dilihat di layar kalian itu ada kerajinan yang terbuat dari bunga kering atau bunga-bunga yang dikeringkan. Kemudian ada kerajinan jam tangan yang terbuat dari kayu. Contoh lebih lengkapnya dapat kalian lihat di buku kalian. Selanjutnya adalah desain. Ini berkaitan erat dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di layar kalian, ini ada desain kotak untuk makanan, box untuk makanan, kemudian desain untuk gift box atau kotak kado, dan ada pula desain interior. Contoh lebih lengkapnya dapat kalian tengok di buku kalian. Selanjutnya ada fashion atau fashion. Kegiatan ini berkaitan erat dengan kreasi desain pakaian, sepatu, desain aksesoris lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di layar kalian, itu ada desain pakaian muslim, kemudian ada juga aksesoris untuk pakaian. Yang ketujuh, ini ada film, video, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Dapat dilihat ini contohnya adalah film pendek yang cukup terkenal dan Bu Guru yakin kalian juga tahu. Ini ada film Tile. Jadi ini yang diperankan utama oleh Bu Tejo. Kalian masih ingat? Nah, ini juga merupakan contoh industri kreatif pada bidang film pendek. Yang kedelapan ada permainan kreatif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan juga bisa bersifat edukasi. Contohnya adalah kuisis, seperti yang kita kerjakan setiap hari ketika kuis. Bu Guru dan Pak Oki memberikan kalian kuis yang berasal dari kuisis. Selanjutnya ada musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Jadi misalnya ada Didi Kempot, terus ada penyanyi-penyanyi yang ada di layar kalian ini,
Ini termasuk pelaku industri kreatif pada sektor musik. Lalu ada seni pertunjukan, ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi, dan pertunjukan. Contohnya ada pertunjukan wayang, dan ada pertunjukan yang pernah kita lihat bersama-sama, yakni pertunjukan Saung Mang Ujo yang ada di Bandung. Kemudian ada penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, dan majalah. Nah, contohnya di layar kalian ini ada infografis dari tirto.id. Tirto.id ini biasanya membuat konten-konten informasi yang dikemas dengan sangat menarik. Contohnya, Hantu Nusantara. Kemudian ada layanan komputer dan piranti lunak atau software. Ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan sebagainya. Termasuk aplikasi yang sangat-sangat familiar, yakni Google Play Store. Ini merupakan layanan komputer dan piranti lunak. Jadi banyak industri kreatif dari bidang komputer dan piranti lunak itu memasang aplikasi di Play Store. Kemudian bisa kita download dan bisa kita mainkan atau kita gunakan. Next ada televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Ada game, kuis, reality show, infotainment, dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ada riset dan pengembangan. Ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat dari ilmu dan teknologi tersebut untuk pengembangan industri kreatif. Oke, ke-14 ini tadi merupakan subsektor dari industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah, contoh kegiatan kreatif yang rutin dilaksanakan ini ada banyak sekali. Contohnya dapat kalian lihat di buku. Di sini Bu Guru hanya akan memberikan contoh 4. Yang pertama, Festival Kesenian Yogyakarta. Ini ada di Yogyakarta, rutin dilaksanakan setiap tahun. Kemudian ada di Jakarta, ada Pekan Raya Jakarta. Kemudian ada Bali Art Festival, dan ada juga Braga Festival yang dilaksanakan setiap tahun di Bandung. Nah, berikut ini ada pula upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, membuat roadmap industri kreatif, membuat program komprehensif yang mampu meningkatkan dan menggerakkan industri kreatif, memberikan perlindungan hukum dan intensif bagi karya industri kreatif, dan membentuk Indonesia Creative Council. Ini untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Selanjutnya ada upaya pengembangan industri kreatif dari Kementerian Perdagangan, yakni antara lain pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia, peningkatan penggunaan teknologi, terus ada Pekan Produk Kreatif Indonesia, Festival Ekonomi Kreatif, Wahana Kreatif. Selanjutnya ada peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, ada riset ekonomi kreatif dan pemberian fasilitas berupa intensif, kemudian fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif atau entrepreneur baru, dan penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, ini tugas untuk kalian adalah bagaimana prospek industri kreatif bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Silahkan dijawab, ditulis di buku catatan kalian. Sudah jelas ya anak-anak tugasnya? Lalu jangan lupa untuk membuat kesimpulan dengan format nama di pertemuan keberapa ditulis, hari atau tanggal, dan juga submateri. Submateri hari ini adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah,
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas semangat dan antusiasme kalian dalam mengikuti pembelajaran IPS pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk menuliskan catatan buku catatan kalian dan juga mengerjakan tugasnya. Sehat selalu dari Bu Brilia dan Pak Oki mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.